Dengan ujung tongkat ditajongkan di leher perwira itu ia membentak. "Di mana Ouyang Sung? Ayo jawab." Wajah perwira itu pucat sekali, tubuhnya menggigil dan ia dipaksa jatuh berlutut. Dengan napas sengal-sengal ia menjawab, Hamba tidak tahu. Sudah lama tidak berada di sini." "Mana Ouyang Cingkok?" "Tadi, ketika ribut-ribut, beliau lari, mungkin ke istana." "Dan di mana kakek dan nenek tadi?" "Mana Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sianli?" "Lari, mereka lari ke istana." Han menjadi sebal dan marah, tubuhnya bergerak dan perwira itu sudah ia lemparkan ke sudut. Tubuh perwira itu menabrak dinding dan tak dapat bangun lagi karena pingsan saking takutnya. Han meloncat keluar dan kini ia melesat amat cepatnya, meninggalkan gedung Pangeran Ouyang Cingkok yang sudah diobrak-abriknya itu, menuju ke istana. Kemarahan membuat manusia menjadi mata gelap dan lupa diri, lupa akan bahaya, dan demikian pula dengan Han. Dia sedang marah sekali. Penderitaan batin yang ia alami bertubi-tubi ditambah kemarahannya mendengar bahwa adiknya ditawan membuat Han menjadi nekat dan tidak memakai perhitungan lagi. Lupa bahwa tidaklah mungkin bagi seseorang, betapapun saktinya, untuk menyerbu seorang diri ke istana kaisar. Tentu saja penjagaan di istana tidak dapat dibandingkan dengan penjagaan para pengawal di gedung Pangeran Ouyang Cingkok. Pasukan pengawal yang dipusatkan menjaga istana amat besar jumlahnya, dan di situ pun banyak terdapat pengawal yang berilmu tinggi. Di samping keadaan istana sendiri yang merupakan semacam benteng yang amat kuat. Maka, begitu Han tiba di depan pintu gerbang, ia sudah dikurung oleh puluhan bahkan lebih dari 100 orang pengawal mengepung ketat. Dan ia sudah dikeroyok secara hebat. "Tangkap pemberontak! Bunuh pemberontak!" Para pengawal berteriak-teriak biarpun dalam beberapa gebrakan saja Han telah merobohkan 7 orang pengeroyok. Namun mereka tetap maju menerjang sehingga Han terpaksa memutar tongkat melindungi dirinya sambil berteriak, "Aku bukan pemberontak. Aku hanya ingin bertemu dengan Putri Nirahai dan minta supaya adikku dibebaskan." Tentu saja teriakannya sia-sia karena para pengawal sudah mendengar betapanya pemuda buntung ini mengacau gedung Pangeran Ouyang Cingkok. Kini pemuda itu akan mencelakakan keluarga kaisar ditambah pula Pangeran Ouyang Cingkok sendiri. Dengan dikawal oleh Mabin Lomo dan Toat Beng Ciu Sianli sudah lari mengungsi ke istana karena itu di situ pun diadakan penjagaan yang ketat. Biarpun para pengawal tidak pernah berkurang jumlahnya karena setiap ada yang roboh tentu tempatnya digantikan yang lain. Namun dengan ilmunya yang mukjizat, yaitu gerakan kilat Soan Hong Lui Kun, Han dapat menembus pintu gerbang dan memasuki halaman istana. Betapapun juga, dia tidak pernah dapat membebaskan diri dari kepungan yang makin lama makin ketat. Setelah dia memasuki pekarangan istana yang luas, pintu gerbang itu ditutup oleh para pengawal sehingga Han kini kehilangan jalan keluar. "Bebaskan dulu, lepaskan adiknya!" Han berteriak-teriak dan mengamuk seperti seekor harimau terjebak. Betapapun juga, pemuda ini masih ingat bahwa kedatangannya bukan untuk menyebar kematian di antara para pengawal yang ia tahu hanya menjalankan kewajiban mereka menjaga keamanan istana. Oleh karena itu, dia hanya merobohkan mereka tanpa membunuh dan hal ini tentu saja amat mudah ia lakukan. Karena pasukan pengawal itu bukan tandingannya. Hanya dengan hawa pukulan yang keluar dari kedua tangan dan tongkatnya saja sudah cukup baginya untuk membuat kocar-kacir seperti serombongan semut mengeroyok seekor jengkerik. Kalau hanya pasukan pengawal yang mengepungnya, biar ditambah sampai 1000 orang, kiranya akan mudah baginya untuk menyelamatkan diri dan keluar dari tempat itu. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan keras,
Aba-aba dari komandan penjaga yang menyuruh semua pasukan mundur dan mengepung dari jarak jauh. Para pengawal yang tadinya mengeroyok secara mati-matian, kini mundur dengan hati lega. Dan tampaklah oleh Han Han munculnya orang-orang sakti yang kini menghadapinya. Mereka itu bukan lain adalah Mabin Lomo, Toat Beng Ciu Sian Li, Tian Tok Lama, Aili Lama dan Kang Towo Kui Gak Liat. 5 orang tokoh sakti yang memiliki ilmu kepandaian. Han Han maklum bahwa 5 orang lawan ini merupakan lawan yang amat berat. Terutama sekali 2 orang Hwasyo Tibet itu merupakan wakil dari Pangeran Kiu yang mengkhianati perjuangan Busam Kui dan para orang gagah dengan mengadakan persekutuan gelap dengan pemerintah Manju. Ia tersenyum dingin dan berkata, "Jiwilo Suhu, aku tidak mau mencampuri urusan kalian, tidak mau melibatkan diri dengan segala kepalsuan orang-orang yang mencari kedudukan melalui perang, fitnah, pengkhianatan dan lain-lain kekotoran lagi. Aku datang hanya untuk menuntut agar adikku Lulu yang ditawan Putri Nirahe dibebaskan. Biarlah Putri Nirahe sendiri keluar menemuiku. Aku datang bukan untuk mengacau, bukan untuk mencari musuh, melainkan semata-mata untuk menolong adikku. Bebaskan adikku, dan aku bersama adikku akan mengangkat kaki dari sini dan selamanya tidak akan mencampuri urusan perang yang terkutuk. Murid murtad, engkau masih harus menerima hukuman dariku." Toat Beng Ciu Sian Li berteriak, penuh kemarahan karena nenek ini masih penasaran dan malu mengingat akan kematian muridnya terkasih, yaitu Gulai Kuan. "Han Han, engkau bekas murid yang selain menyeleweng juga sudah banyak melakukan penghinaan kepadaku. Sekali ini terpaksa aku harus membunuhmu," kata Mabin Lomo, sengaja mengeluarkan kata-kata besar untuk menutupi rasa malunya dan untuk berlagak di depan begitu banyak pengawal yang mengurung tempat itu. "Hahaha, engkau bekas kacungku. Kiranya engkau benar cucu Jai Hwel Asian Suma Hoat yang menyembunyikan Shi Suma menjadi Shi Siye. Hahaha, mengingat bahwa engkau adalah Sumahan cucu Suma Hoat, biarlah aku akan mengampunimu asal engkau suka bertekuk lutut dan menyerah." "Han Han," kata Kang Towo Kui Gak Liat. Sepasang mata Han Han mendelik. Dia memang tidak akan menyembunyikan nenek moyangnya, akan tetapi disebutnya nama kakeknya yang diam-diam amat dibencinya. Karena dianggapnya sebagai biang keladi keburukan nasibnya itu membuat hatinya mengkal sekali, namun ia tetap membungkam. "Omitohut, Suma Tai Hiap biarpun masih muda memiliki kepandaian sekali. Benar-benar mengagumkan hati pinceng. Perlu apa menyia-nyiakan usia muda dan berkepandaian tinggi? Menyerahlah, Suma Tai Hiap," kata Tian Tok Lama. "Benar ucapan Su Heng. Suma Tai Hiap, lebih baik menyerah dan kalau Tai Hiap berjanji akan membantu menumpas pengkhianat Busam Kui, tentu Yang Mulia Kaisar akan suka memberi ampun, bahkan menganugerahkan kedudukan kepadamu." Tai Li Lama membujuk. Namun semua ucapan keras menghina dan lembut membujuk itu sama sekali saja mendatangkan kemarahan di hati Han Han. Ia berdiri tegak di atas kaki tunggalnya, memegang tongkat butut di tangan kiri, dan menyilangkan lengan kanan di depan dada, kemudian berkata, "Sudah kukatakan, aku tidak ingin berurusan dengan pemerintah maupun dengan NGO Wilo Ciampu yang merupakan tokoh-tokoh besar di dunia persilatan. Aku datang hanya untuk minta kebebaskan adikku." "Hihehehe, bocah sombong, kalau tidak diserahkan, kau mau apa? Akan kurebut dengan paksa dan aku usahakan sampai mati." Pemuda buntung sombong. Toat Beng Ciu Sian Li sudah menggerakkan rantai gelang di kedua telinganya, sehingga terdengar suara berdencingan nyaring dan menggetarkan hati para pengawal yang mengurung tempat itu sambil berjaga-jaga, menutup jalan keluar pemuda buntung itu. "Omitohut, betapa tabahnya.
Tian Tok Lama yang gendut itu berseru memuji karena benar-benar pendeta dari Tibet ini merasa kagum sekali. Apakah Tai Hiap berani melawan kami sedangkan tempat ini telah dikurung oleh ribuan orang pengawal? Han Han menoleh ke sekelilingnya dan melihat bahwa pasukan pengawal kini bertambah banyak, tentu ada 2-3 ribu orang banyaknya. Ketika ia menyapu keadaan di seluruh halaman istana dengan pandang matanya yang tajam, ia melihat bayangan 2 orang berkelebat di puncak genteng istana. Akan tetapi lenyap lagi, entah bayangan manusia ataukah bukan. Tian Tok Lama, bagiku, persoalannya bukan berani atau takut, melainkan benar atau salah. Kalau aku berpijak pada kebenaran, tidak ada lagi kata-kata takut. Karena mati dalam kebenaran adalah mati yang terhormat. Kalau aku benar, biar menghadapi iblis sekalipun aku tidak takut. Sebaliknya kalau aku salah, biar menghadapi seorang anak kecil pun aku tidak berani. Aku datang untuk membebaskan adikku, dan hal ini benar, maka aku tidak takut. Terserah kepada Ngowi. Apakah engkau menonjolkan kegagahan dengan cara mengeroyok aku dibantu pula oleh ribuan orang pasukan pengawal? Ucapan terakhir Han Han ini mengandung ejekan yang amat tajam sehingga wajah kelima orang tokoh besar itu menjadi merah. Memang harus diakui bahwa peristiwa yang kini mereka hadapi merupakan peristiwa yang ajaib dan amat memalukan. Biasanya, setiap orang di antara mereka berlima yang telah memiliki kesaktian tinggi, tidak pernah atau jarang sekali menemui tanding. Sehingga mereka berangkul dan menganggap diri sendiri sebagai tokoh tingkat tinggi yang tidak mau sembarangan bergerak, apalagi hendak mengeroyok lawan. Dan sekarang, mereka berlima menghadapi seorang pemuda yang selain masih amat muda patut menjadi cucu mereka. Juga yang hanya memegang sebatang tongkat butut dan yang kakinya tinggal satu menghadapi seorang lawan muda penderita cacat dengan masih mengandalkan pengurungan ribuan orang pengawal. Benar-benar merupakan peristiwa yang tak pernah mereka mimpikan dan amatlah merendahkan nama besar mereka. Omitohut, orang muda yang sombong. Kau kira Pinjeng tidak berani menghadapimu seorang diri? Aili Lama menjadi tersinggung sekali dan ia sudah meloncat maju menghadapi Han Han. 4 orang tokoh yang lain juga merasa jengah dan tersinggung. Maka mereka ini hanya menonton, ingin melihat apakah pendeta Tibet yang kurus itu akan dapat mengatasi Han Han si pemuda bundung. Yang benar-benar merupakan lawan aneh yang baru pertama kali mereka jumpai selama hidup mereka yang sudah setengah abad lebih. Han Han mengerti bahwa Aili Lama adalah seorang yang selain pandai ilmu silat aneh dari barat, juga memiliki kepandaian ilmu hitam dan ilmu sihir. Maka ia bersikap waspada dan sudah bersiap dengan tongkat dilintangkan di depan dada. Sedangkan tangan kanan dengan jari-jari terbuka berada di atas kepala, telapak tangannya menghadap ke langit. Diam-diam ia telah mengerahkan sintang di tubuhnya, yang berputaran dan siap disalurkan untuk menghadapi lawan yang kuat ini. Akan tetapi aneh, pendeta Tibet itu tidak segera bergerak menyerangnya, melainkan berdiri tegak dan kaku. Kepala lurus, kedua lengan lurus di kanan kiri tubuhnya, kemudian terdengar suaranya, halus seperti membujuk. Sumat Aihiap, kau turutilah permintaanku, tundukkan kepalamu. Han Han merasa ada getaran aneh terbawa oleh suara ini. Begitu lembut mengelus perasaannya, mendatangkan rasa terharu dan tidak tega untuk menolak permintaan itu. Akan tetapi kesadarannya membisikkan bahwa kakek ini tentu menggunakan ilmu sihir. Maka sebaliknya dari menundukkan kepala, ia malah mendongak, memandang ke angkasa. Benar-benar merupakan gerakan kebalikan daripada apa yang diminta Hwasyo Tibet itu merupakan tantangan. Omitohut, agaknya Tai Hiap hendak menggunakan kekerasan. Baiklah. Sumahan, kau pandang mataku kalau berani.
Andai kata ucapan yang dikeluarkan merupakan perintah nyaring dan berwibawa ini tidak diembel-embeli kalau berani, tentu Han Han tidak sudi menurut. Sungguh pun di dalam suara itu terkandung wibawa dan tenaga mukjizat yang seolah-olah memaksanya dan menguasai perasaan dan pikirannya. Akan tetapi kata kalau berani membuat Han Han penasaran. Mengapa tidak berani? Ia lalu memandang ke depan, menentang pandang mata Hwasyo itu. Dua pasang sinar mata bertemu. Semua orang menahan seruan saking kaget dan seram melihat dua pasang pandang mata yang luar biasa itu. Sepasang mata Taili Lama yang sipit itu berubah bundar dan seolah-olah ada sinar terang keluar dari sepasang matanya. Sedangkan sepasang mata Han Han menjadi tajam seperti mengandung api. Taili Lama berkemak-kemik dan mengerahkan seluruh kekuatan batinnya untuk menguasai kemauan dan pikiran Han Han melalui pandang matanya. Menyerang pemuda itu dengan ilmu Ihun Tu Hoat untuk membetot semangat hipnotisme. Akan tetapi Han Han yang merasa betapa sinar mata itu seolah-olah menembus jantungnya, cepat membulatkan tekadnya untuk tidak tunduk dan dia malah membalas dengan pandang mata berapi-api. Di luar kehendak manusia, memang terjadi keanehan yang Muji lihat di dalam diri pemuda buntung ini. Kekuatan gaib telah dimilikinya semenjak malapetaka menimpa keluarganya, dan kekuatan kemauannya menjadi luar biasa sekali. Kemauan yang mukjizat ini tidak saja membuat dia tidak mungkin dapat ditembusi oleh ilmu hitam yang hendak menguasainya, bahkan kemauannya yang amat kuat ini dapat memancar keluar dan masih cukup kuat untuk menguasai orang lain. Kini Han Han yang maklum apa yang sedang dilakukan lawannya, membulatkan tekadnya untuk melawan dan menolak getaran halus yang keluar dari sinar mata Taili Lama. Ketika ia disuruh memandang, dia memang melakukannya, akan tetapi sama sekali bukan berdasarkan tunduk akan perintah itu, melainkan karena memang timbul atas kehendaknya sendiri hendak mengadu kekuatan pandang mata dengan Hwasyo Tibet itu. Maka terjadilah pertandingan yang luar biasa, lebih daripada pertandingan adu kekuatan sinkang. Karena yang diadu kini adalah kekuatan batin yang getarannya bergelombang terasa oleh semua orang yang hadir, sehingga mereka itu terpesona seperti kemasukan pengaruh mukjizat. Dua pedang sinar mata itu masih saling dorong, saling banting dan berusaha sekuatnya untuk menundukkan lawan. Kalau kelihatan tentu amat seru seperti dua ekor naga saling serang. Keduanya tak pernah berkedip, bahkan mata mereka makin lama makin lebar, dengan sinar yang berapi-api. Diam-diam Taili Lama terkejut bukan main. Dia tadinya hanya menganggap bahwa pemuda buntung itu amat lihai ilmu silatnya. Dan siapa mengira bahwa ternyata pemuda ini pun agaknya seorang ahli Hoatsu, ahli sihir yang memiliki kekuatan batin luar biasa sekali. Biasanya, betapapun pandai silat lawannya, sekali ia menggunakan ilmu membetot semangat ini, lawannya tentu akan mudah ia tundukkan. Kini melihat kenyataan betapa sama sekali ia tidak dapat menundukkan pemuda buntung ini. Bahkan, seolah-olah sinar matanya melekat pada sinar mata pemuda itu, sukar dilepaskan lagi. Taili Lama menjadi kaget dan penasaran. Mulutnya berkemak-kemik membaca mantra, dan ia menggunakan seluruh kepandaian sihirnya yang dahulu ia pelajari dari guru-guru besar dari India di lereng pegunungan Himalaya. Tiba-tiba ia mengeluarkan gerangan seperti suara seekor biruang dan membentak, "Sumahan, lihat baik-baik siapa aku? Akulah manusia naga dari Himalaya, berkepala 3 berlengan 8 lekas kau berlutut dan menyerah." Dari kepala pendeta Tibet itu mengepul uap putih kebiruan, dan terdengarlah suara berisik ketika pasukan itu berseru dan berbisik penuh ketakutan sambil memandang ke arah Taili Lama dengan mata terbelalak dan muka pucat, tangan menuding dan kaki gemetar. Siapa orangnya yang tidak akan merasa ngeri dan takut?
Pendeta Tibet yang tadinya bertubuh kurus kecil dan wajahnya sama sekali tidak menimbulkan rasa gentar itu kini telah berubah menjadi makhluk yang luar biasa. Tubuhnya masih tidak berubah, akan tetapi kepalanya berubah menjadi kepala naga, yang hidungnya menghembuskan uap biru, dan bukan hanya sebuah kepala naga yang mengerikan itu, melainkan ada 3 buah. Dan lengannya bukan 2 lagi, melainkan bertumbuh 6 buah lengan tangan lain di pundaknya, sehingga lengannya berjumlah 8. Bagi Han Han, karena penglihatannya dilindungi oleh perisai kemauan yang membaja, perubahan pada diri Tai Lama itu hanya tampak suram-suram saja. Pemuda ini mengerahkan seluruh kekuatan kemauannya. Pemuda ini tidak pernah mempelajari Hoatsu, tidak tahu bagaimana untuk mempergunakan kekuatan batinnya dalam ilmu ini. Akan tetapi ia mengerti bahwa kalau ia mengerahkan kemauannya, maka ia tidak akan dapat terpengaruh orang lain bahkan dapat menguasai kemauan orang. Kini ia mengerti bahwa lawannya menggunakan ilmu sihir yang aneh, maka setelah mengerahkan seluruh tenaga kemauannya, ia tertawa dan berkata, Tai Lama, engkau ini seorang pendeta yang sudah tua, mengapa bersikap seperti anak kecil? Permainanmu ini hanya untuk menakut-nakuti anak-anak, akan tetapi bagiku, engkau tetap Tai Lama yang biasa. Berkepala hanya sebuah yang penuh dengan akal muslihat kotor dan berlengan 2 yang tidak segan-segan melakukan perbuatan jahat. Semua pasukan yang mendengar ucapan Han Han yang keras dan berwibawa ini melihat perubahan aneh pada diri Tai Lama. Sekarang pendeta itu berubah menjadi biasa kembali dan kedua orang lawan itu masih melanjutkan mengadu kekuatan melalui sinar mata yang berapi-api. Akhirnya Tai Lama tidak kuat menahan, kepalanya berdenyut-denyut amat peningnya. Dan dari kedua matanya keluar air mata karena saking panas dan pedas rasa kedua matanya. Ia terhuyung 2 langkah, dan tiba-tiba memekik sambil memukulkan sebelah tangannya ke arah dada Han Han. Sedangkan tangan yang lain membuat gerakan seperti orang menulis huruf. Han Han sudah siap sedia, ia melengking nyaring dan kedua tangannya juga mendorong ke depan. Sebelah kiri dengan inti tenaga Swat Im Sin Chiang, sedangkan yang kanan dengan inti tenaga Hui Yang Sin Chiang. Dilanda 2 macam tenaga yang berhawa amat dingin dan amat panas ini, Tai Lama terlempar ke belakang dan toboh terguling-guling. Ia dapat meloncat bangun lagi, akan tetapi napasnya terengah-engah dan mukanya pucat. Melihat keadaan sutennya, Tian Tok Lama sudah merendahkan tubuhnya yang gendut. Perutnya mengeluarkan suara berkokok seperti ayam biang, dan kedua tangannya menyerang dengan pukulan Hek Gin Hui Hong Chiang yang ampuhnya menggila itu. Tangan kanannya berubah biru dan dari kedua telapak tangan itu menyambar uap hitam ke arah Han Han. Pada saat yang hampir sama, 3 orang tokoh sakti yang lain, yaitu Kang Towo Puiga Liat, Mabin Lomo Siang Ko Anili dan Toat Beng Ciru Sian Libu Cigoat sudah menerjang dengan pukulan-pukulan sakti mereka ke arah Han Han. Namun semua pukulan sakti yang membawa maut itu luput karena pada saat yang tepat, tubuh Han Han telah lenyap dan pemuda buntung yang amat sakti ini telah melesat ke atas kemudian menukik turun dengan tongkatnya diputar menjadi sinar kehijauan melingkar-lingkar yang menyambar ke arah kepala 5 orang pengeroyoknya. 5 orang tokoh besar itu yang kesemuanya memiliki tingkat kepandaian yang sudah mencapai puncaknya, cepat mengelak dan melakukan pengurungan ketat dari 5 penjuru seolah-olah secara otomatis membentuk Engyoh Engin, barisan 5 anasir. Terjadilah pertandingan yang amat seru dan luar biasa.
Kang Tau tidak lihat si setan botak melancarkan pukulan-pukulan Hui yang Sinciang yang berhawa panas sekali. Juga Mabin Lomos yang ahli si iblis muka kuda menghujankan pukulan-pukulan Swat Im Sinciang yang berhawa dingin seperti salju. Toat Deng Ciu Sian Li dengan penuh amarah menggerakkan sepasang rantai gelang di kedua telinganya yang merupakan sepasang senjata ampuh dibantu sambara rambutnya dan serangan kedua, tangan penuh kuku runcing dengan pukulan Toat Deng Top Ciang yang beracun. Kedua orang pendeta lama dari Tibet juga tanpa segan-segan lagi karena maklum akan kelihayan pemuda buntung itu, menyerang dengan pukulan-pukulan sakti mereka. Han Han mengerti sepenuhnya bahwa dia terancam maut. Dia mengenal kean 5 orang lawannya. Kalau mereka itu maju seorang demi seorang, dia yakin akan dapat mengalahkan mereka. Akan tetapi, dikeroyok 5 orang yang memiliki kepandaian setinggi itu, benar-benar amat berbahaya. Dan selama hidupnya, baru sekali ini ia benar-benar dihadapkan dengan pengeroyokan lawan yang menggiriskan. Terpaksa pemuda buntung yang amat sakti ini mengerahkan seluruh kepandaiannya yang pernah dipelajarinya, dan mengerahkan seluruh tenaga sinkang yang berada di tubuhnya untuk melindungi diri dan juga untuk balas menyerang. Pada saat itu, senja telah mendatang dan keadaan cuaca mulai menggelap. Di atas ruangan istana, jauh tinggi di puncaknya, terdapat 2 orang yang menonton pertandingan itu penuh takjub. Mereka ini bukan lain adalah Putri Merahai dan gurunya, Putri Maya. Tadi mereka keluar dari istana ketika mendengar akan kekacauan di depan istana. Akan tetapi melihat bahwa yang datang mengacau hanya seorang pemuda buntung dan yang menghadapi pemuda buntung itu sudah amat banyak. Hati Maya menjadi tertarik, maka ia memegang tangan muridnya diajak meloncat naik ke atas ruangan dan menonton. Bagi Putri Maya, benar-benar merupakan tantangan besar dan amat memalukan kalau harus ikut-ikutan mengeroyok seorang lawan yang masih begitu muda. Buntung kakinya dan sudah dikeroyok begitu banyak orang. Juga Putri Merahai merasa segan untuk turun tangan karena hal ini akan merendahkan derajatnya sebagai seorang putri kaisar, terutama sebagai seorang ahli silat tingkat tinggi. Begitu mendengar teriakan-teriakan Han Han yang minta dibebaskannya Lulu, Merahai dapat menduga bahwa tentulah pemuda buntung ini yang bernama Han Han, kakak angkat Lulu. Ia merasa heran dan terkejut melihat bahwa pemuda itu buntung sebelah kakinya, padahal Lulu tidak pernah mengatakan bahwa kakaknya itu buntung. Dan dia terpesona, takjub menyaksikan gerakan dan sepak terjang pemuda buntung itu. Kagum menyaksikan betapa pemuda itu sanggup menghadapi ilmu Ihun Hoat dari Taili lama. Dan hatinya berdebar aneh menyaksikan wajah tampan dilingkari rambut riap-riapan itu. Terutama sekali melihat sepasang sinar mata yang begitu tajam dan mengandung sesuatu yang aneh. Iya, kedua tangannya mengandung pukulan hulu yang Sinciang dan Swat Im Sinciang yang digunakan secara berbareng. Memecah sinkang menjadi berlawanan ini dari mana dia mempelajarinya? Siapa bocah setan itu? Terdengar Nenek Maya mengomel dan matanya memandang terbelalak penuh kaget dan heran menyaksikan Han Han menggunakan kedua tangannya untuk menghadapi 5 orang pengeroyoknya. Subo, dia itulah yang selalu diceritakan Lu Sumoi. Dia kakak angkat Nfa yang bernama Han Han. Jawab Nirahai tanpa mengalihkan pandang matanya dari medan pertandingan di bawah. Akan tetapi Nenek Maya biarpun mendengar ucapan muridnya itu, agaknya tidak mengacuhkan karena dia mengalami kekagetan demi kekagetan ketika menyaksikan pertempuran itu. Mulutnya mengeluarkan seruan-seruan heran. Lihat pukulannya itu, tendangan dengan satu kaki. Ai, bukankah itu jurus-jurus simpanan yang hanya dikenal kami bertiga di Pulau Es? Dan hai, itu gerakan tongkatnya, bukankah bagian dari Siang Mo Kiam Sut? Dan loncatan-loncatan itu,
seperti telah mengenalnya, akan tetapi demikian aneh. Bukan main, siapa bocah ini? Subo, dia Han, dan seperti Subo ketahui, dengan dulu dia telah berhasil mewarisi kitab-kitab di Pulau Es. Ai, benar. Tapi loncatan-loncatan itu, ilmu silat iblis manakah itu? Benar-benar dan mengerikan. Ternyata Nenek Maya ini merasa terkejut dan kagum sekali karena sebagai seorang ahli dia sampai tidak mengenal ilmu silat dengan gerakan silat itu. Memang itu adalah ilmu Soan Hong Lui Kun yang diciptakan oleh si Moinya sendiri, Pu Xiao Bui, dalam perkapaannya. Tentu saja dia tidak mengenalnya, sungguh pun ia merasa kenal akan dasar-dasarnya. Memang, untuk menghadapi pengeroyokan 5 orang sakti itu, terpaksa Han mengerahkan seluruh kepandaiannya. Gerakan ilmu silat Soan Hong Lui Kun yang ia pelajari dari Pu Xiao Bui, tongkatnya dimainkan seperti pedang dengan ilmu pedang Siang Nau Yang Sut. Dan tangan kanannya melakukan serangan bergantian dengan hawa Sin Kang In dan Liang. Juga ia mencampurkan gerakan-gerakan silat dari kitab-kitab yang telah ia pelajari dari Pulau Es, disesuaikan untuk menghadapi hujan serangan ke-5 orang lawannya. Benar-benar pemuda ini dan barulah terbukti kesaktiannya yang jarang dapat ditemui tandingnya. Karena setelah bertempur selama ratusan jurus, mengandalkan kelincahan ilmu gerak silat, ia sama sekali tidak terdesak. Bahkan berhasil membuat pengepungan 5 orang sakti itu kocar kacir. Tentu saja 5 orang pengeroyoknya menjadi penasaran sekali, terutama Mabin Lomo dan Toat Deng Cilu Xianli. Karena pemuda itu bekas murid mereka, dan gak lihat karena bocah itu dahulu bekas kacungnya. Cuaca semakin gelap dan para pemimpin pasukan pengawal yang melihat betapa pemuda buntung itu masih juga belum dapat ditundukkan oleh 5 orang sakti itu, menjadi khawatir kalau pemuda itu akan berhasil menyerbu ke istana. Maka mereka lalu mulai mengeluarkan aba-aba dan pengurungan pasukan dipersempit dan diperketat, siap untuk menerjang pemuda itu seperti air bah mengamuk. Han melihat ancaman ini. Tidak mungkin baginya untuk menghadapi pengeroyokan begitu banyak orang. Sedangkan pengeroyokan 5 orang sakti itu saja sudah amat melelahkannya. Lebih baik aku menerobos ke dalam istana menangkap Putri Nirahai atau mencari di mana ditahannya Lulu, agar aku dapat membebaskan adikku dan mengajaknya lari dari situ, pikirnya. Ia mulai mencari kesempatan untuk lolos dan menerjang ke dalam istana. Akan tetapi 5 orang pengeroyoknya makin lama makin penasaran dan marah sekali. Dari depan, sepasang pendeta lama sudah menerjangnya dengan pukulan-pukulan Sin Kang yang lihai. Sedangkan dari kanan kiri Mabin Lomo dan Kang Tao Kui sudah menerjang pula. Han menggunakan tangan kanannya mendorong ke depan, sekaligus menolak pukulan kedua orang lama. Bukan main pengerahan tenaganya ini sehingga kedua orang lama itu terhuyung ke belakang. Pada saat itu pukulan Kang Tao Kui gak lihat dengan tenaga sakti Hui Yang Sinci yang sudah menerjang datang, didahului oleh si Nenek Toat Deng Cilu Xianli yang menyerangnya dari belakang dengan sambaran rantai gelang. Han mengeluarkan suara melengking, tubuhnya cepat melesat ke belakang. Tinggi dan berjungkir balik, tangan kanannya cepat menyambar dan ia berhasil menangkap ujung rantai gelang Nenek itu yang menyambarnya. Dengan sepenuh tenaga disentakannya kuat-kuat hingga tubuh Nenek itu melayang ke atas. Nenek itu menjerit, kalau bukan dia tentu daun telinganya akan putus. Han melontarkan tubuh Nenek itu dengan melepaskan rantai gelang ke arah Kang Tao Kui yang memukulnya tadi. Kini tubuh Nenek itu melayang dan akan bertemu dengan pukulan Hui Yang Sin Chiang. Melihat ini, Mabin Lomo berseru kaget. Cepat ia pun mengerahkan tenaganya mendorong ke depan untuk menyambut pukulan gak lihat dalam usahanya menolong Nenek itu. Des!
Mabun Lomo terjengkang sedangkan Gapliat terdorong mundur sambil terbatuk-batuk dan sedikit darah keluar dari mulutnya. Nenek itu sendiri terbanting roboh ke atas tanah, amat kerasnya sehingga nenek ini mengeluh dan merasa seolah-olah pantatnya yang tiada dagingnya lagi terbanting penyok. Ketika 5 orang sakti yang dalam gebrakan ini terdesak cepat menguasai diri dan hendak menerjang, tiba-tiba tubuh Han Han melesat ke atas, melampaui kepala para anak buah pasukan yang mengurung dan telah melayang ke atas genteng istana. Ramailah pasukan itu lari mengejar, ada pula yang memasang obor karena cuaca sudah mulai remang-remang.